Ini berdoa untuk almarhum ini sangat dibutuhkan sekali. Kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang meninggal itu bagaikan orang yang ikan pulang di tengah laut. Alhamdulillah kita bisa kumpul, kita berdoa, melaksanakan, membacakan surah Yasin, membacakan tahlil, tahmid, tasbih, berdoa kepada Allah untuk almarhumah. Ini semua bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah ibadah-ibadah yang kita lakukan ini tidak ada yang sia-sia, karena apa yang kita usahakan itu akan Allah berikan balasannya nanti, baik balasan di dunia maupun balasan di akhirat. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya, yang insya Allah nanti kita semua nanti akan dikumpulkan di yaumil qiyamah bersama junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma sehingga kita selamat bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini adalah 40 hari ya Pak ya, 40 hari dari wafatnya Ibu Indri Wahyuni binti Imam Muhammad. Ini jadi pelajaran buat kita yang namanya manusia, perjalanan hidupnya belum selesai sampai di sini. Kalau berdasarkan dari penciptaan manusia, manusia berawal diciptakan ruhnya terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lama kita berada di alam arwah kita nggak pernah tahu. Di alam arwah ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alastu min rabbikum? Dijawab oleh para arwah. Nih kita semua menjawab pada saat itu, karena kita dulu seumuran di alam arwah Pak. Di dunia kita mungkin umur beda-beda, usia saya, usia Pak Supri, usia Pak Agus mungkin berbeda, tapi di alam arwah kita sepantaran, karena semuanya bareng-bareng diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya alastu min rabbikum, Allah bertanya apakah aku ini adalah Tuhan kalian? Kemudian para arwah menjawab, kita semua menjawab, cuma kita udah pada lupa. Sampai di sana dijawab bala syahidna, kita menjawab pertanyaan Allah, ya kami bersaksi, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kita bersaksi. Kemudian proses berjalan waktu berapa juta tahun di alam arwah, satu persatu semuanya tuh dimasukkan ke alam rahim. Alam rahim ibunda kita, dimasukkan manusia di alam rahim ketika masuk usia 4 bulan. Karena semuanya ada dibahas dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah itu pada hadis yang keempat. Itu jelaskan pada usia 4 bulan itu, dan setelah 40 hari, ketiga 3 kali 40 hari, ya berarti 4 bulan, berarti 4 bulan di dalam kandungan ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ruh. Masuklah ruh kita di dalam situ. Di alam rahim kita masuk. Ketika masuk di alam rahim kita juga nggak tahu, nggak sadar, karena kita ada di alam rahim, bukan di alam dunia. Sekali lagi, kalau mungkin badan alam dunia, jantung itu alam dunia, tapi kita di alam arwah karena kita nggak tahu gimana rasanya di dalam. Kita ada di alam yang namanya alam rahim. Yang kita tahu kalau jasad tubuh manusia itu terbagi-bagi, ada jantung, ada usus besar dan lain sebagainya. Tempat yang sekecil itu ya kita berada di dalamnya, tapi kita nggak merasakan apa-apa karena kita saat itu sedang hidup di alam rahim, bukan di alam perut. Beda. Alam perut itu alam jasadiah, ini alam lagi yang cuma Allah yang tahu. Makanya Allah itu kalau kita baca surah Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mau alam apa aja itu, alam arwah, alam rahim. Nah, selesai itu ngebrojol kita, nangis. Kalau Pak Supri nangis nggak? Itu pun kita lupa. Kita lupa ketika dilahirkan ke dunia apakah nangis apa enggak. Kita lupa, yang tahu ibunda kita yang tahu. Kadang-kadang nangis dicolok-colok biar nangis. Ya karena begitu kan, Masya Allah. Berapa banyak orang yang ikut membantu kita di situ. Ketika kita dilahirkan mungkin di situ ada dokter, ya mungkin di situ ada bidan, perawat dan lain sebagainya. Belum lagi dukun urutnya. Ya. Belum kita harus bayar orang juga untuk yang bisa mandiin, karena nggak semua ibu bisa mandiin bocah, nggak semua ibu bisa mandiin orok ketika baru lahir, kan agak ngeri juga. Ya kadang kita harus ya menggunakan jasa yang lain. Berapa banyak orang yang ngebantu kita, subhanallah. Allah jadikan kita tuh banyak orang yang mencintai kita, padahal saat itu kita nggak berdaya, masih kecil, nggak berdaya kita.
dipegang, digendong, disuapin, disusui, kita nggak berdaya, jalan pun nggak bisa, harus gendong-gendong. Tapi sama Allah di situ dikasih yang namanya manusia, yang namanya bayi itu dikasih daya tarik yang begitu luar biasa. Anak kecil tuh, anak kecil maunya nyium aja. Kenapa? Sama Allah dikasih rasa cinta. Setiap orang yang melihat pasti diberikan rasa cinta. Itulah kelebihannya untuk seorang bayi. Seiring berjalannya waktu, bayi pun membesar. Terjadilah proses kehidupan masing-masing dengan profesinya. Ada yang berprofesinya sebagai polisi, berprofesi sebagai pejabat, profesi sebagai guru, tukang parkir, merawat masjid, DKM dan lain sebagainya. Semuanya dengan profesi. Tapi jangan lupa bahwa semua profesi yang kita miliki, profesi yang kita jalankan saat ini, kita masih hidup di dunia ini, jangan pernah lupa Allah ciptain kita kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dipesankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu wafat, kamu mati, kecuali kamu nanti dalam keadaan seorang muslim. Dituntut muslim. Orang muslim itu yang gimana sih? Yang menjalankan rukun Islam yang 5. Kita bersyahadat, karena kita sudah syahadat di alam arwah, bala syahidna. Kemudian kita syahadat lagi ketika kita masuk di alam dunia ini, kita syahadat, azan kita syahadat, ketika sholat tasyahud juga kita syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, kita syahadat. Intinya adalah tauhid. Tauhidnya kita bersyahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusannya. Tiap hari kita lakukan itu, bahkan sampai lebih dari 5 kali. Dalam sholat aja kita tahiyat sampai 2 kali, berarti berapa kali syahadat? 1 kali sholat, belum ditambah sunnah-sunnahnya. Subhanallah, berarti orang Islam itu wajib mengucapkan syahadat setiap hari. Tajdidul iman, kita perbarui lagi keimanan kita dengan membaca syahadat. Nanti di akhir juga sama. Ketika mau masuk pindah alam yang belum kita alamin, tapi bakal nanti. Karena semua bakal ngalamin, nggak ada manusia yang nggak ngalamin kematian. Semuanya bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya bakalan mati, nggak ada yang hidup terus. Kalau hidup terus nanti siapa yang gotong, bingung ya, yang mandiin siapa. Karena itu pasti ya kesian lah kalau nanti umurnya panjang. Ya nggak mungkin yang di sini umurnya sampai 1000 tahun, nggak mungkin. Ya itu biasanya paling umur kita ya mudah-mudahan nyampe lah 100 tahun gitu ya. Amin, umurnya panjang dalam keadaan sehat. Tapinya jangan kita minta sama Allah, ya Allah minta umur panjang tapi lemah, buat apa? Umur panjang tapi pikun, buat apa? Umur panjang tapi penuh penyakitan, buat apa? Kita minta kepada Allah umur panjang, badan kita sehat, tapi dia taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang umurnya panjang, rambutnya sudah mulai memutih, tapi masih sering nongkrong di warung sambil banting kartu. Alhamdulillah min dzalik. Ada itu. Masya Allah. Itu sangat rugi, dihabiskan waktu-waktunya itu hanya untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi hadirin dimuliakan Allah, ini perjalanan kehidupan manusia dari mulai alam arwah, masuk alam rahim, sekarang di alam dunia, kemudian nanti masuk di alam barzakh. Masuk di alam barzakh, Masya Allah, nggak rame-rame lagi, sendirian. Dan itu kita ingat. Di alam arwah lupa, di alam rahim lupa, di alam dunia ingat, sekarang kita sadar. Di alam barzakh ingat tuh, nggak ada lupa tuh. Kenapa? Diingetin amalan-amalan dia ketika hidup di dunia. Oh, dulu saya pernah korupsi nih. Wah, dulu saya pernah mencuri. Wah, dulu saya pernah berjudi. Dulu saya pernah maksiat. Saya dulu pernah mabuk. Ingat itu. Dia ingat dosa-dosa yang ada. Dia menangis dengan kesedihannya. Datanglah malaikat munkar nakir nanyain dia. Na'udzubillah. Kalau seandainya nggak bisa jawab kita. Belum lagi apakah kita sholat apa enggak. Nanti ketika kita orang yang tidak sholat ketika di dunianya, masuk di alam kuburnya, itu nama Sujaul Aqra. Na'udzubillah min dzalik. Sujaul Aqra itu adalah hewan ular yang besar yang nanti akan menemani orang yang tidak pernah sholat ketika dia hidup di dunia. Ini Sujaul Aqra yang bakal nyeksa dia nanti. Ya Allah ya Rabb. Malaikat munkar nakir mau nanya, habis mau nanya dijagain dulu sama Sujaul Aqra. Nanti dulu malaikat munkar nakir, ini jatah gua, kata dia. Iya, ntar kita dulu nanya, ntar gua seksa dulu nih orang. Masya Allah, dijaga sama Sujaul Aqra. Kita ditanya malaikat munkar nakirnya udah merinding, udah ketakutan. Sendirian, amal ibadah kita nggak ada. Kalau seandainya kehidupan di dunia diisi dengan maksiat, ya Allah ya Rabb,
Bagaimana ini bisa terjadi kalau seandainya ketika hidup di dunia isinya maksiat, bagaimana keadaan kita di alam kubur kita yang ada penuh dengan penyesalan dan penyesalan. Sampai-sampai itu orang yang udah meninggal dunia, dalam Al-Quran jelasin, minta dihidupin lagi. Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Minta kepada Allah, ya Allah tunda dulu dah, jangan mati dulu. Tunda, ya ajalnya ditunda dulu, jangan buru-buru. Kenapa? Karena fa asaddaq wa akum minas salihin. Saya ingin bersedekah, kata si mayit, orang yang sudah meninggal. Sampai begitu. Kenapa? Ingin membayar semuanya. Ketika sudah meninggal dia baru tahu, bukan cuma ingat kehidupan di dunia, tapi tahu manfaatnya. Orang yang sedekah manfaatnya apa? Tahu dia. Makanya alhamdulillah nih pada sore hari ini kita baca Yasin, kita baca tahlil, kita berdoa kepada Allah. Mungkin menurut kita ini ibadah biasa, cuma sekedar baca Quran, cuma sekedar zikir, cuma doa, ngucapin dengan mulut, ngucapin amin, seperti itu. Tapi Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mengabulkan segala doa, ini berdampak luar biasa kepada si mayit. Luar biasa, dirasain. Ini subhanallah, kalau sampai kita kita sedekah minuman di sana, dia juga minum. Kita kasih sekarang, kita sedekah seperti ini, menghidangkan makanan, ada lemper, ada segala macam gitu. Di sana juga makan yang lebih baik lagi. Subhanallah, kita nggak tahu makan yang di sana seperti apa. Kenikmatan di sana tuh lebih nikmat daripada dunia, tapi keburukan di sana lebih buruk daripada kehidupan di dunia. Pokoknya lebih dahsyat di sana itu. Pokoknya hal ini dimuliakan Allah, perkara-perkara hal yang seperti ini jangan kita sepelein. Kita tahlil, kita zikir, dan seperti ini berdoa untuk almarhum ini sangat dibutuhkan sekali. Kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang meninggal itu bagaikan orang yang tenggelam di tengah laut. Bisa kita bayangin, di tengah samudra kita kelep pengen minta ada orang yang nolongin kita. Tiba-tiba ada orang yang ngedoain, itu sama juga ada orang yang nolongin dia yang lagi tenggelam. Subhanallah, itu minta tolong. Makanya nih alhamdulillah ini ada perayaan seperti ini. Dibuatkan buku Yasin. Ini akan jadi jariah. Setiap orang dibagi-bagikan, nanti diterima dia baca. Ketika ada orang yang baca Yasin ini, dapat tuh pahalanya tuh. Orang Masya Allah, yang kita pengen kan jariah, yang kita nggak ngapa-ngapain tapi mengalir terus tuh namanya pahalanya nih, subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kehidupan di dunia ini adalah kehidupan untuk mencari bekal. Bekal buat kita nanti di akhirat. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Enggak bakal sama ahli neraka dengan ahli surga, enggak sama. Enggak sama. Dan yang nanti ashabul jannati humul faizun, mereka ahli surga adalah orang-orang yang nanti bakal beruntung. Ini kita beruntung insyaallah. Amin. Amin.